Namun, akan datang seorang nabi di kehidupanmu. Dan nabi ini berada pada agama yang sama dengan Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quranku Surgaku Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua masih diberikan kesehatan selalu. Tak lupa salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan alam kita Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke guys, kembali lagi bersama saya Dimas dalam konten Kisah Sahabat. Pada video kali ini kita akan kembali membahas salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang sangat giat mencari agama yang benar. Namanya adalah Salman Al-Farisi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perjalanan bagaimana seorang Salman Al-Farisi ini bisa memeluk agama Islam. Salman Al-Farisi ini adalah seorang pria yang sangat giat mencari agama yang benar. Beliau berasal dari agama atau keluarga Majusi, berpindah hingga Nasrani dan hingga memeluk agama Islam. Salman Al-Farisi ini adalah seorang yang berasal dari Persia, yaitu dari sebuah daerah desa yang bernama Jayun di Isfahan. Nah, Salman Al-Farisi ini punya ayahnya adalah seorang kepala desa di desanya di Jayun. Karena Salman Al-Farisi ini adalah seorang yang sangat berbakti kepada orang tuanya, sehingga Salman Al-Farisi ini mengikuti apa yang diajarkan sama orang tuanya, yaitu menjadi penganut agama Majusi. Nah, agama Majusi yang dianut sama Salman Al-Farisi ini, mereka menyembah api sebagai Tuhan. Dikisahkan guys nih, suatu hari Salman Al-Farisi ini disuruh oleh ayahnya pergi ke ladang, ke tanah milik keluarganya lah, agak jauh rumahnya dari desa. Nah, dalam perjalanannya ke sana, Salman Al-Farisi ini melihat sebuah bangunan dan karena rasa penasaran beliau pergi ke sana dan ternyata bangunan itu adalah gereja. Tapi sebelum ke situ, Salman Al-Farisi ini adalah seorang yang suka berpikir ya, beliau adalah pria yang sangat antusias untuk mencari agama yang benar karena Salman Al-Farisi ini masih ada keraguan dalam hatinya ketika menganut agama Majusi. Nah, singkat cerita, Salman Al-Farisi ini ketika hendak dalam perjalanan menuju ladangnya, tanah yang disuruh oleh ayahnya tadi, Salman Al-Farisi ini datanglah ke sebuah gereja dan di sana Salman ini ngelihat orang-orang sedang beribadah dan rasa penasaran Salman pun muncul sangat tinggi. Dan Salman merasakan, oh ternyata kelihatannya, jadi Salman masih kayak menerka-nerka nih, kelihatannya ini adalah agama yang benar. Lantas Salman Al-Farisi ini mendatangi seorang pria di gereja tersebut dan bertanya, berasal dari manakah agama ini? Seorang pria yang di gereja tadi menjelaskan kepada Salman bahwa agama ini berasal dari negeri Syam. Nah, setelah Salman ini lihat ke gereja dan bertanya tentang agama Nasrani tersebut, muncullah ketertarikan di hati Salman Al-Farisi. Tapi beliau masih mengingat perintah ayahnya ya. Akhirnya karena Salman ini gak pulang-pulang, akhirnya ayahnya menyuruh seseorang untuk mencari Salman dan akhirnya Salman pun pulang. Nah, sesampainya di rumah, Salman Al-Farisi ini kemudian ngobrol lah sama ayahnya tentang agama yang dia rasa benar. Bercerita tentang apa yang dia lihat tadi ketika dalam perjalanan pergi ke tanah milik keluarganya. Ayahnya pun marah karena ayahnya menganggap bahwa agama Majusi ini adalah agama nenek moyangnya yang betul-betul memang agama yang benar, dan Salman pun nggak boleh lah kayak pindah agama istilahnya kayak gitu. Salman pun merasa kayak nggak sreg sama agama ini gitu. Makanya Salman berpikir untuk mencari agama yang benar. Karena pendirian dari ayahnya yang sangat teguh, akhirnya Salman pun dikurung oleh ayahnya dan kakinya itu diikat guys. Ya supaya Salman itu
istilahnya nggak pindah agama lah gitu, nggak meninggalkan agama nenek moyangnya. Tapi hal tersebut tidak lantas kemudian menyurutkan semangat dari seorang Salman Al-Farisi untuk mencari agama yang benar. Salman Al-Farisi ini mengirimkan pesan kepada orang yang ada di gereja untuk memberikan kabar bahwa jika ada orang dari negeri Syam datang, para pedagang-pedagang datang, hendaknya ia diberikan kabar, dan kemudian jika para pedagang tersebut hendak pergi lagi ke negerinya, ke negeri Syam, Salman Al-Farisi pun hendak untuk ikut bersama mereka. Setelah beberapa waktu berlalu, kemudian datanglah para pedagang ini dari negeri Syam ini ke kampung halamannya Salman Al-Farisi ini. Dan kemudian Salman pun dengan sembunyi-sembunyi meninggalkan keluarga kampung halamannya untuk mencari agama yang benar, ikut para pedagang ini ke negeri Syam. Sesampainya di negeri Syam, Salman pun mencari sosok yang paling alim di sana. Kemudian Salman pun dipertemukan dengan seorang pendeta. Dan ketika setelah bertemu dengan salah satu pendeta di negeri Syam itu, Salman Al-Farisi menunjukkan ketertarikannya terhadap agama Nasrani. Kemudian Salman Al-Farisi ini berkhidmahlah di gereja. Nah, dalam kurun beberapa waktu di gereja, Salman Al-Farisi ini menemukan kejanggalan di sana karena perilaku pendeta yang tidak mencerminkan apa yang diharapkan gitu dari agama yang benar ini. Jadi si pendeta ini meminta sedekah atau sumbangan kepada masyarakat, masyarakat di sana, dan nanti uang yang sedekah ini akan dia salurkan ke orang-orang miskin. Tapi ternyata pendeta ini malah nggak disalurkan nih uangnya, malah dia simpan sendiri. Dan Salman pun mengetahui kejadian tersebut. Akhirnya Salman pun benci terhadap perilaku dari pendeta tersebut, yang membuat Salman ini kemudian ragu. Kemudian pendeta ini meninggal dunia. Tapi sebelum meninggal dunia, Salman Al-Farisi sempat berbicara dengan pendeta tersebut dan untuk meminta wasiat kepadanya. Salman Al-Farisi meminta wasiat untuk bisa dipertemukan dengan seseorang yang bisa dia ikuti ketika pendeta ini sudah tidak ada. Sebelum wafat, pendeta tersebut menunjukkan kepada Salman Al-Farisi ini untuk menemui seorang laki-laki di Mosul, Irak. Salman pun melanjutkan perjalanannya untuk mencari orang tersebut di Mosul, Irak. Nah, sesampainya di sana, Salman pun kemudian bertemu dengan orang yang ia cari. Tapi ternyata kejadian yang sama pun terulang, teman-teman. Jadi Salman Al-Farisi ini ketika bertemu dengan orang yang ia cari, laki-laki tersebut di Mosul, Irak, laki-laki ini kemudian wafat. Tapi sebelum laki-laki tersebut wafat, pertanyaan yang sama pun Salman ajukan kepada laki-laki tersebut. Salman meminta wasiat untuk diberikan petunjuk kemana dia harus mencari orang yang betul-betul bisa memberikan ia petunjuk tentang agama yang benar. Kemudian terus seperti itu Salman berpindah-pindah tempat, bertemu orang satu dan orang yang lainnya, dari tempat satu ke tempat yang lain dalam perjalanannya untuk mencari agama yang benar, mencari kebenaran tentang agama. Sampai akhirnya Salman Al-Farisi ini diberikan petunjuk untuk pergi menemui seseorang di Amuriyah, sebuah kota di wilayah timur Kekaisaran Romawi. Dengar kabar tersebut, Salman Al-Farisi dalam perjalanannya pun pergi ke Amuriyah tersebut. Dan sesampainya di sana, Salman Al-Farisi pun menemui orang yang ia cari. Di sana Salman Al-Farisi tidak hanya mencari kebenaran tentang agama, tapi Salman Al-Farisi pun bekerja hingga dia punya beberapa sapi dan beberapa ekor kambing. Kejadian yang sama pun terulang. Laki-laki ini kemudian wafat, tapi sebelum wafat Salman Al-Farisi mengajukan pertanyaan yang sama kepada laki-laki tersebut. Namun jawaban laki-laki kali ini itu berbeda dari laki-laki atau pendeta-pendeta sebelumnya yang Salman temui. Beginilah jawaban dari laki-laki tersebut dalam mewasiatkan pesannya kepada Salman. Laki-laki ini berusaha menggambarkan sosok seorang Nabi Muhammad SAW kepada Salman Al-Farisi. Wahai anakku, saya tidak mengenal seorang pun yang paham tentang perkara agama yang sama dengan kita. Namun, akan datang seorang nabi di kehidupanmu. Dan nabi ini berada pada
agama yang sama dengan Ibrahim. Dia akan datang ke negeri Arab dan hijrah ke antara dua wilayah yang dipenuhi dengan batu-batu hitam. Ada pohon-pohon kurma di tengah tanah ini. Dia dapat dikenali dengan tanda-tanda tertentu. Dia akan menerima makanan dari makanan yang diberikannya sebagai hadiah, dan dia tidak akan memakan makanan yang dia berikan sebagai sedekah. Simbol kenabian akan berada di antara kedua pundaknya. Jika engkau dapat pindah ke negeri tersebut, maka lakukanlah. Begitulah wasiat dari pria yang Salman temui sebelum wafat. Beberapa waktu pun berlalu. Segerombolan pedagang kemudian lewat di depan Salman Al-Farisi. Kemudian Salman pun memohon kepada mereka untuk mengajak Salman pergi ke negeri Arab. Dengan imbalan Salman akan memberikan hartanya, yaitu sapi dan kambing yang ia miliki kepada para pedagang tersebut. Nah, akhirnya Salman pun okelah diajak nih sama para rombongan pedagang ini pergi ke negeri Arab. Sesampainya di sana ternyata Salman Al-Farisi ini ditipu, guys. Beliau kemudian dijebak dan diperjualbelikan sebagai seorang budak. Tapi disinilah mungkin jalan yang harus Salman Al-Farisi tempuh sebelum memeluk agama Islam. Salman Al-Farisi pun kemudian dibeli oleh seorang majikan. Kemudian dibawalah Salman Al-Farisi ini ke Madinah untuk dijadikan sebagai seorang budak di sana. Nah, di Madinah Salman Al-Farisi ini bertugas untuk mengurus kebun-kebun kurma, guys, dari majikan tersebut. Nah, suatu hari Salman Al-Farisi ini sedang mengurus ladang kebun kurma punya majikannya. Sampai Salman Al-Farisi pun naik ke atasnya gitu, mengurusin kebun kurma. Suatu hari saudara dari majikan ini berlari datang kepada si majikannya Salman ini, mengabarkan bahwa telah datang seorang pria dari Mekah dan dia mengaku sebagai seorang nabi. Salman pun mendengar kabar tersebut langsung bergetar hatinya, padahal dia lagi di atas pohon tuh. Saking gemetarnya hampir jatuh menimpa majikannya, tapi Salman masih nahan karena kaget mendengar kabar datangnya seorang nabi di negeri Arab. Nah, kemudian Salman pun menanyakan kabar tersebut ke majikannya. Tapi Salman malah dimarahin sama majikannya. Ya malah dibentak, gak usah kamu nanya-nanya, kamu udah kerja aja lah, istilahnya kan kayak gitu. Akhirnya Salman pun kembali bekerja lagi. Nah, di suatu hari Salman pun berusaha mencari informasi tentang keberadaan seorang nabi ini. Dan akhirnya pun Salman pun mendapat informasi tentang keberadaan Nabi Muhammad SAW. Di suatu hari Salman Al-Farisi ini hendak pergi mengunjungi Nabi Muhammad SAW untuk meyakinkan apakah pria ini betul-betul nabi yang dibicarakan oleh laki-laki yang ia temui sebelumnya. Salman Al-Farisi pun kemudian memberikan makanan sebagai bentuk sedekah kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pun menerima sedekah dari Salman Al-Farisi, dan makanan tersebut tidak ia makan tapi langsung ia bagikan kepada para sahabatnya. Nah, Salman Al-Farisi ini kemudian kaget kan lihat tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, karena dia tidak makan makanan yang dia sedekahkan. Justru beliau kemudian memberikan makanan tersebut kepada orang yang lebih membutuhkan. Waktu itu ada para sahabat-sahabatnya yang memang membutuhkan makanan. Hari pun berlalu. Salman di hari kedua ini kemudian mengunjungi Nabi Muhammad SAW kembali. Beliau kembali membawa makanan, cuman bukan untuk disedekahkan, tapi untuk dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW pun menerima hadiah tersebut. Kemudian makanan ini beliau makan bersama dengan para sahabat yang lain. Dua hal yang Salman lakukan kemudian itu betul-betul menggetarkan hatinya. Beliau semakin yakin bahwa pria itu betul-betul nabi yang diceritakan oleh pria yang ia temui di Amuriyah dulu. Hari ketiga pun Salman hendak menemui Nabi Muhammad SAW untuk kemudian memastikan apakah pria ini betul-betul seorang nabi. Nah, di hari itu Nabi Muhammad SAW sedang berada di pemakaman karena waktu itu salah satu sahabat beliau wafat.
Salman Al-Farisi pun di pemakaman tersebut menghampiri Rasulullah SAW dan menyapanya dengan sapaan yang biasa orang Muslim katakan. Assalamualaikum, ujar Salman Al-Farisi kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun berbalik kepada Salman, dan Salman pun langsung melihat kepada arah dua pundak Rasulullah SAW untuk melihat tanda-tanda kenabiannya. Rasulullah SAW pun sebenarnya tahu dari maksud Salman Al-Farisi ini. Kemudian Rasulullah SAW pun mengangkat pakaiannya untuk mempersilahkan Salman Al-Farisi untuk melihat tanda-tanda kenabian. Dan Masya Allah, Salman pun setelah melihat tanda dari kenabian, Rasulullah SAW menangis, mencium tangan Nabi Muhammad SAW sambil menangis. Masya Allah. Setelah itu Salman pun kemudian menceritakan perjalanannya kepada Rasulullah SAW untuk mencari agama yang betul-betul benar. Setelah mendengar cerita dari Salman, kemudian Rasulullah SAW mengajak Salman Al-Farisi untuk juga menceritakan kisahnya kepada para sahabat yang lain. Dari situlah momen di mana Salman Al-Farisi ini kemudian memeluk agama Islam. Nah, tapi nggak sampai di situ guys. Salman Al-Farisi ini kan posisinya waktu itu masih menjadi seorang budak, belum merdeka, sehingga Salman ini nggak bisa ikut berdakwah Rasulullah dan juga ikut perang bersama Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW pun memberikan solusi kepada Salman Al-Farisi untuk memerdekakan beliau. Salman pun diperintahkan oleh Rasulullah untuk bernegosiasi dengan majikannya agar dia bisa dimerdekakan sebagai seorang budak. Akhirnya setelah negosiasi dengan majikannya, Salman Al-Farisi ini mendapatkan restu izin dan majikannya akan memerdekakannya. Dengan catatan Salman Al-Farisi ini harus membayar emas kepadanya sebanyak 40 uqiyah serta menanam 300 pohon kurma. Salman Al-Farisi pun kemudian dibantu oleh para sahabat dan Nabi Muhammad SAW memenuhi persyaratan tersebut. Sampai-sampai Rasulullah pun ikut membantu Salman untuk menanam pohon-pohon kurma. Dan Rasulullah SAW pun memberikan emas sebesar telur ayam kepada Salman Al-Farisi dan untuk kemudian memenuhi persyaratan yang diminta oleh majikannya. Dari situlah kemudian Salman Al-Farisi betul-betul menjadi seorang yang merdeka dan menemukan agama yang benar yang selama ini ia cari. Masya Allah.